Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Suara lembut dan lembut berlama-lama di atas langit. Serpihan salju di langit tiba-tiba berhenti ketika suara itu menyebar. Setelah itu, mereka meleleh, membentuk riak terlihat yang menyebar ke segala arah dengan cara melingkar. Xiaoyan, yang matanya merah darah, tiba-tiba gemetar ketika suara lembut ini, yang mengandung perasaan halus, mencapai telinganya. Warna darah dalam matanya dengan cepat tersebar dan teratai api pemusnahan di tangannya menghilang dengan tenang. Tenggorokan Xiaoyan samar-samar bergulir saat matanya meluncur ke ruang terdistorsi dengan ekspresi tak percaya. Suara ini hampir keakraban mendalam. Bahkan jika Xiaoyan telah melupakan suaranya sendiri, suara ini yang sudah tertanam dalam hatinya, tidak akan pernah dilupakan olehnya. Sun Er, tenggorokan Xiaoyan berguling. Sesaat kemudian, sebuah suara lembut bergumam perlahan keluar dari mulutnya. Suara itu mengandung perasaan seperti mimpi palsu di dalamnya. Ekspresi Bing He, yang semula tidak peduli, berubah karena perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini. Matanya menatap dua sosok tua di depan ruang terdistorsi, dan mereka segera menyempit. Sementara ekspresi Bing He berubah, tatapannya mendarat di ruang terdistorsi. Sosok halus berwarna hijau perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Setelah itu, dia dengan lembut melangkah keluar dari ruang terdistorsi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, muncul di tanah salju ini. Pakaian hijau di tubuh wanita itu tidak mewah. Namun, mereka samar-samar mengandung aura terhormat yang tampaknya berasal dari alam. Jenis pembeda ini bukanlah aura duniawi. Sebaliknya, itu adalah aura mulia yang menjadi milik tuan dunia ini. Itu seperti garis darah seorang raja dengan sejarah panjang, dan itu tidak lenyap meskipun waktu. Rambut hitam panjang sosok itu secara acak tertahan oleh pita berwarna ungu pucat, tergantung di sepanjang tubuh tokoh bergerak itu. Terkadang, angin sepoi-sepoi akan terbentuk dan rambut hitam itu akan berkibar, memancarkan perasaan keluar dari dunia ini. Sosok itu muncul seolah-olah dia adalah seorang peri yang secara tidak sengaja memasuki alam fana, memiliki aura halus yang tidak memungkinkan orang lain untuk bersembunyi. Banyak mata bergeser ke atas dan berhenti di wajah sempurna wanita berpakaian hijau itu. Kulit putihnya tampak seolah-olah akan pecah hanya dengan meniupnya meskipun itu mengandung kemerahan yang memerah dan memerah. Ada senyum lembut di wajahnya yang memiliki kelembutan dari angin musim semi. Senyum ini dipenuhi dengan aura magis yang luar biasa. Seolah-olah semua kekhawatiran dalam hati seseorang akan langsung hilang setelah melihat senyumnya. Wanita semacam ini tampak seolah-olah dia adalah peri dengan aura spiritual dunia yang menyelimutinya, menyebabkan dia tampak sempurna. Wanita berpakaian hijau itu perlahan keluar dari ruang yang terdistorsi. Dia tidak melihat Bing He. Sebaliknya, dia perlahan berbalik di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Murid-muridnya yang cerah dengan lembut melirik pemuda di belakangnya. Sebuah tawa manis tanpa sadar terpancar ketika dia melihat ekspresi tak percaya di wajah di belakangnya. Senyum yang tiba-tiba mekar seperti epifilum, memancarkan daya tarik yang mengejutkan. Ini menyebabkan tak terhitung jumlah orang di bawah ini yang menjadi linglung di bawah senyum indahnya. Senyum yang bisa menghancurkan kota, menggambarkan keindahan luar biasa yang dapat menyihir penguasa dan mengakibatkan jatuhnya sebuah kota. Wanita yang seperti gambar itu menggeser kakinya dan tiba di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya yang bersih, putih,
seperti batu giok dan dengan lembut menekannya di kepala Xiao Yan. Seolah-olah dia memperkirakan tinggi badannya. Suatu riak yang memikat akhirnya muncul di dalam murid-muridnya yang cerah, yang biasanya sama sekali tidak berayun seperti sumur tua. Xiao Yan GG. Gadis itu berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan saat semua orang di sekitar menonton. Bibirnya yang cerah terbuka dan suara lembut selembut sutra dengan lembut terdengar. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Jantungnya gemetar karena kegirangannya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia telah kehilangan dirinya sendiri. Dia memperhatikan wanita yang sering dia pikirkan. Selama beberapa tahun ini, gadis itu saat itu menjadi sangat cantik. Selain itu, Xiao Yan senang menemukan bahwa masih ada perasaan akrab di mata seperti mata air yang menghangatkan hatinya. Munculnya wanita di depannya benar-benar berubah. Sikap, kekuatan, dan wajahnya sudah cukup baginya untuk menjadi dewi di dalam hati banyak orang. Namun, saat Xiao Yan menatapnya, dia mengerti bahwa terlepas dari bagaimana dia telah berubah, dia masih gadis kecil yang suka untuk mengikuti di sampingnya dan berulang kali memanggil Xiao Yan GG. Tubuh Xiao Yan dengan lembut bergetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak dapat menahan emosi yang telah ditekan dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia melangkah maju, mengulurkan lengannya, dan memeluk wanita yang sangat cantik di depan banyak seruan yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan tiba-tiba ini Xiao Yan sedikit mengejutkan Sun Er. Mulut kecilnya memancarkan napas lembut sebelum kemerahan terang terbang ke wajahnya. Dia dengan lembut berjuang sesaat sebelum menyerah. Baik dia dan Xiao Yan tidak lagi menjadi pemuda sejak saat itu. Dia bisa merasakan emosi yang telah ditekan di hati Xiao Yan. Perasaan ini menyebabkan kehangatan muncul di matanya. Mata kedua orang tua berpakaian hitam, yang muncul sebelumnya, tiba-tiba mengungkapkan ketajaman instan Xiao Yan memeluk Sun Er. Namun, setelah melihat bahwa Sun Er bahkan tidak memasang perlawanan sedikitpun, mereka akhirnya saling berhadapan. Dengan segera, mereka tanpa daya menggelengkan kepala. Mereka sudah agak sadar mengapa Sun Er membawa mereka dalam perjalanannya ini keluar dari alam Gu. Namun, mereka masih merasa tidak percaya sekarang bahwa mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Ada sejumlah pria muda tampan yang tidak dikenal dengan bakat mengerikan dalam klan Gu yang tergila-gila dan tertarik padanya. Namun, semua dari mereka hanya menerima perawatan yang acuh tak acuh. Bahkan ketika dia kadang-kadang mengobrol sambil tersenyum, akan ada ketidakpedulian yang dingin, yang menjauhkan seseorang dari jauh, yang dipancarkan darinya. Kedua pria tua ini belum pernah bertemu pria yang berani menarik Sun Er ke dalam pelukan selama bertahun-tahun. Jika masalah ini tersebar di dunia Gu, kemungkinan bocah-bocah itu akan menjadi gila. Seorang pria berambut putih dan berpakaian hitam memutar matanya dan tanpa sadar bergumam. Penglihatan Nona Sun Er seharusnya sangat bagus. Dari apa yang aku tahu, orang ini adalah orang dari klan Xiao. Pria tua berpakaian hitam lainnya sedikit menambahkan. Klan Xiao, keturunan orang itu. Orang tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Segera, matanya agak aneh saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, tidak heran. Namun, bahkan jika ini kasusnya, tidak mudah untuk mendapatkan penerimaan klan Gu. Bagaimanapun, ia hanyalah keturunan orang itu dan bukan orang itu sendiri. Terlebih lagi, Nona muda adalah seseorang dari klan Gu, yang garis darahnya telah dirawat dengan sempurna selama hampir 1000 tahun. Nona muda akan tahu batasannya tentang hal ini. Tidak ada gunanya bagi kami, orang tua, untuk mengatakan apa-apa. Hihihi, semoga.
Sementara keduanya mengobrol lembut, Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil di belakang Xiao Yan dikejutkan oleh adegan ini. Tian Huo Zunze masih baik-baik saja. Dia hanya terkejut bahwa Xiao Yan berkenalan dengan orang yang sangat kuat. Kekuatan kedua pria tua berpakaian hitam itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Mereka setidaknya 2 bintang lebih tinggi dari dia. Mata dokter peri kecil tercengang saat dia mempelajari punggung Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik orang dalam pelukan Xiao Yan. Keremangan sedikit melintas di mata cantiknya tanpa terdeteksi. Dia sesekali mendengar Xiao Yan menyebutkan wanita ini bernama Sun Er. Dari nada yang dia gunakan ketika berbicara tentang dia mampu mengidentifikasi sedikit cinta. Ini membuatnya agak terkejut. Dia jelas mengerti karakter Xiao Yan. Orang ini mungkin tampak hangat, tetapi dia jarang mengungkapkan emosi semacam itu kepada siapapun, terutama seorang wanita. Cinta semacam ini menyebabkan bahkan dokter peri kecil tanpa sadar merasakan beberapa iri hati di dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan, dia hanya melihat Xiao Yan mengungkapkan emosi seperti itu sekali. Sumber dari emosi ini adalah wanita berpakaian hijau dalam pelukannya. Xiao Yan dengan kasar memeluk orang itu dalam pelukannya. Tubuh lembut wanita itu telah menuangkan semacam energi ke dalam hatinya, yang telah menjadi agak lelah setelah pertempuran ini. Sun Er membiarkan Xiao Yan memeluknya. Beberapa kesembronoan melintas di matanya yang cerah. Dia jelas menyadari betapa sulitnya untuk Xiao Yan setelah dia pergi. Plannya hampir hancur, dan gurunya ditangkap. Banyak pukulan ini menekan tanpa henti di pundaknya yang lembut, menyebabkan Sun Er merasakan sakit di hatinya untuknya. Namun, hal yang membuatnya merasa senang adalah bahwa Xiao Yan tidak runtuh dalam menghadapi kesulitan ini. Dia keras kepala bertahan melalui mereka dan perlahan berjalan dari Kekaisaran Jiama ke daerah Black Corner dan dari wilayah Black Corner ke dataran tengah. Selain itu, dia telah bersinar terang dalam prosesnya. Xiao Yan saat ini tidak lagi yang lembut, pria muda, yang hanya bisa mengandalkan darah panasnya untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli sejati. Xiao Yan GG, jangan menyalahkan Sun Er karena tidak berada di sampingmu selama ini. Suara lembut Sun Er tampaknya memiliki kekuatan iblis, menyebabkan kelelahan di hati Xiao Yan untuk menghilang dengan tenang. Semangat dan keaktifannya tiba-tiba pulih karena dia. Apakah kamu menganggap aku sebagai orang yang tidak masuk akal? Xiao Yan tersenyum. Dia secara bertahap mengembalikan emosi kembali ke dalam hatinya. Setelah itu, dia mengusap-usap kepala Sun Er dan mengendurkan lengannya. Setelah melihat orang ini sekali lagi, dia merasa seolah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Kamu terluka. Mata cerah Sun Er tiba-tiba berhenti di beberapa jejak darah di tubuh Xiao Yan. Matanya yang cantik membeku saat dia bertanya dengan lembut. Suaranya mungkin lembut, tapi Xiao Yan sangat merasakan energi alam sekitarnya mulai melonjak dengan tenang. Orang yang membuatku berdarah saat ini memiliki cedera yang 100 kali lebih buruk daripada milikku. Xiao Yan tersenyum. Jarinya menunjuk pada beberapa lubang yang dalam dan beberapa reruntuhan di dalam kota Ye. Sun Er meringkuk mulutnya menjadi senyum. Pupil cantiknya menatap udara dingin yang meresap ke sekelilingnya. Setelah itu, dia dengan lembut berbalik. Matanya yang cantik menatap Bing He dari kejauhan. Api berwarna emas perlahan muncul di matanya yang cerah sementara suara lembutnya perlahan terdengar. Apakah kamu akan menyerahkan masalah-masalah berikutnya ke Sun Er? Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Sun Er. Namun, dia tidak berusaha keras mempertahankan apa yang disebut kesombongan seorang pria. Dia dengan lembut mengangguk.
Memasang front pemberani dengan baik bisa digambarkan sebagai berdarah panas, atau bisa juga digambarkan sebagai kesembronoan. Dengan pengalaman Xiao Yan, dia secara alami tidak akan bertindak seperti orang muda biasa sekarang, menegakkan lehernya dan memaksakan dirinya untuk bertahan. Jika dia melakukan itu, dia akan ditertawakan oleh orang lain. Hati-hati. Senyum di wajah Sun Er menjadi lebih kaya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menolaknya. Dia tidak ingin Xiao Yan membentuk perbedaan yang jelas di antara mereka. Bing He, yang melihat mata mereka berangsur-angsur menoleh padanya, memandang Sun Er dan mengerutkan kening. Dia perlahan menuntut, "Siapa kamu? Ini masalah lembah sungai es aku." Bing dia secara alami tidak bodoh sejak dia mampu menjadi kepala lembah-lembah sungai es dan mencapai levelnya saat ini. Sejak Sun Er muncul, dia bisa mengatakan bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang kuat. Namun, para anggota klan Gu biasanya bersikap rendah hati. Beberapa orang biasa bahkan tidak pernah mendengar tentang klan ini, yang berasal dari masa primordial. Dari sini, orang bisa tahu betapa rendahnya profil yang dipertahankan oleh klan Gu. Itu juga karena ini bahwa Bing dia mengalami kesulitan mengidentifikasi kelompok Sun Er ketika ia melihat mereka untuk pertama kalinya. Setelah semua, benua Doki sangat besar. Ada banyak ahli karena ada awan. Bahkan Bing dia tidak berani mengatakan dia tahu semua ahli di dunia. Betapa sombongnya lembah sungai es. Sun Er menatap Bing Er hanya untuk sedikit menyeringai. Ekspresi Bing He sedikit berubah masam di wajah tawa Sun Er. Dia sadar bahwa pihak lain tidak memujinya. Tatapannya samar-samar menyapu tubuh kedua pria tua berpakaian hitam, dan dia segera menemukan bahwa kekuatan mereka setara dengan miliknya. Diri yang mulia ini hanya menginginkan wanita racun yang menyedihkan. Jika dia adalah temanmu, diri yang mulia ini bisa membiarkan yang sudah lewat. Namun, aku pasti tidak akan melepaskan wanita racun yang serius itu. Tatapan Bing He melintas di kedua pria tua berpakaian hitam itu sebelum berhenti di dokter peri kecil. Akhirnya, dia berbicara dengan cara yang serius. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa wanita misterius dan bocah bernama Xiao Yan ini memiliki hubungan yang mendalam. Mata cerah Sun Er menyapu dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Secara kebetulan, mata dokter peri kecil juga ditembak. Kedua tatapan wanita berinteraksi di udara. Ada perasaan yang tidak diketahui dalam kedua mata mereka. Sesaat kemudian, mereka berbalik tanpa meninggalkan jejak. Kepala Lembah Bing, kamu tidak bisa membiarkan Xiao Yan itu pergi. King Hai di samping buru-buru berteriak ketika dia melihat situasi. Xiao Yan adalah orang yang menjadi kepala aula jiwa yang secara pribadi diperintahkan untuk menangkap. Bagaimana dia akan kembali dan bertanggung jawab kepada atasannya jika Xiao Yan diizinkan pergi? Kamu harus bertindak sendiri jika kamu ingin menangkapnya. Ekspresi Bing He merosot saat dia diam-diam memarahi orang tua ini karena tidak memahami situasinya. Dia berani menangis keras sekarang. Ekspresi King Hao juga berubah sedikit setelah mendengar teguran Bing He. Rasa dingin melintas di matanya. Segera, dia mendengus dingin. Dia adalah elder yang terhormat dari Aula Jiwa. Meskipun dia sopan kepada Bing He, itu tidak berarti dia perlu memujanya. Kalian berdua tidak perlu berdebat. Kamu tidak akan dapat membawa siapapun dari sini. Raihlah orang-orangmu dan tinggalkan kota ini dalam 1 menit dan aku akan mengizinkanmu pergi. Sun Er mengangkat matanya yang cantik dan samar-samar menginstruksikan keduanya, yang sudah mulai bertengkar di antara mereka sendiri sebelum pertempuran dimulai. Ekspresi Bing He dan King Hai menjadi sedikit jelek ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Faksi-faksi yang mereka wakili bukanlah faksi biasa,
terutama aula jiwa di belakang King Hai. Itu adalah dukungan besar yang memungkinkan dia melakukan apa saja tanpa merasa takut. Faksi di dataran tengah yang bisa menyebabkan aula jiwa menjadi takut adalah eksistensi yang bisa dihitung dengan jari seseorang. Meskipun kedua orang tua berkulit hitam memiliki efek dethering yang hebat, itu masih tidak cukup untuk menyebabkan kedua Bing He dan King Hai tersesat hanya karena mereka disuruh. Hihi, nada yang arogan. Sangat jarang menemukan seseorang di dataran tengah yang berani mengucapkan kata-kata semacam itu ke aula jiwa aku. Wajah tua King Hai mengungkapkan sebuah dosa. Dia tertawa dengan cara aneh. Gadis kecil, aku akan menyarankan kamu untuk tidak berakhir membiarkan faksi bertingkah jika kamu menyinggung keberadaan mereka. Mereka tidak bisa menyinggung perasaan seorang pria kecil. Kata-kata ini mungkin tampak sedikit mengesankan jika kepala Hall Aula Jiwa mengatakannya. Namun, kamu tidak memiliki kualifikasi. Mulut kecil Sun Er terangkat sedikit. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan setengah tersenyum. Tampaknya ada sangat sedikit keberadaan yang tidak bisa dijangkau oleh klan Wu di benua ini. Masih tersisa 30 detik, sedikit api berwarna emas tiba-tiba bergerak di dalam mata cerah Sun Er. Ekspresi Bing He dan King Hai tenggelam. Sesaat kemudian, Bing He akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia dengan dingin tertawa. Jika dia berbalik dan pergi dalam kondisi yang menyedihkan, lembah sungai es benar-benar akan kehilangan banyak sekali wajah. Ini adalah pertama kalinya aku, Bing He, telah bertemu dengan anggota arogan generasi muda setelah tinggal di dataran tengah ini selama bertahun-tahun. Bing He berderak dengan cara gelap dan dingin. Kepingan salju berwarna hitam di antara alisnya berkilauan dengan kilau yang tidak biasa. Udara dingin berwarna hitam perlahan keluar dari tubuhnya. Dengan kepalan tangannya, sebongkah es hitam retak saat itu keluar dari tangannya, berubah menjadi tusukan es hitam yang tidak biasa. Bagian depan tusukan es itu sangat tajam. Seluruh tubuhnya bahkan tertutup pola spiral. Dalam sekejap, itu berisi perasaan yang menyebabkan seluruh tubuh seseorang menjadi dingin. Jika salah satu dipukul oleh benda ini, sepertinya lubang darah berukuran besar akan muncul di tubuh mereka. Sesepuh, wajah Sun Er tidak menunjukkan sedikit pun riak di wajah gerakan Bing He. Matanya hanya berpaling ke dua pria tua berpakaian hitam yang jaraknya cukup dekat. Dua orang tua berpakaian hitam buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka bersama setelah mendengar Sun Er membuka mulutnya. Mereka tersenyum dan berkata, "Nona muda, tolong yakinlah, serahkan pada kami berdua." Pria tua berambut putih dan berpakaian hitam itu memutar kepalanya setelah berbicara. Matanya mendarat di Bing He saat dia tertawa, "Hihihi, aku sudah lama mendengar bahwa kepala lembah Bing He telah berlatih serangan es Sun sampai puncaknya. Aku yang lama benar-benar ingin mengalaminya." Setelah kata terakhir terdengar, pria tua berambut putih itu melangkah keluar angkasa dan muncul di depan Bing He. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. "Orang tua, karena kamu telah membuat pilihanmu, tinggalkan saja keduanya untukku." Pria tua berpakaian hitam lainnya tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke King Hai dan Tian Xuangzi. Mata Bing dia tampak suram saat dia melihat pria tua berambut putih yang tersenyum di depannya. Sebuah kepadatan muncul di matanya. Kakinya menginjak udara kosong ketika sebuah es batu aneh berwarna hitam muncul entah dari mana. Setelah itu berubah menjadi selusin tombak panjang yang terbuat dari es hitam yang memotong udara dan bergegas menuju pria tua dengan kecepatan seperti kilat. Pria tua berambut putih itu tersenyum melihat ini. Dia mengepalkan tangannya dan doki yang sangat kuning dalam melonjak keluar dari tubuhnya. Ini membentuk dinding lumpur tebal di depannya,
menerima tombak panjang yang terbuat dari es hitam di tengah gelombang suara tiupan. Nona muda tidak suka menunggu orang. Aku yang lama akan bergegas dan bertarung denganmu. Kaki pria tua berambut putih itu melangkah melalui udara kosong. Sebuah doki yang dalam kuning menutupi tubuhnya. Ini berubah menjadi naga tanah yang tampak ganas, memancarkan gelombang demi gelombang mengaum. Akhirnya, itu disertai dengan raungan rendah lainnya karena dengan cepat mengguncang udara dan menerkam ke arah Bing He. Bahkan dengan kekuatan besar Bing He, dia tidak punya pilihan selain untuk memperlakukan serangan sengit seperti itu oleh pria tua berambut putih itu. Serius. Tiba-tiba, tusukan es hitam aneh tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan mereka dengan kejam bergegas menuju pria tua berambut putih itu. Pria tua berpakaian hitam lainnya melangkah melalui udara kosong sementara pria tua berambut putih itu menyerang Bing He. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Qing Hai dan Tian Xuangzi. Tian Xuangzi, kami berdua harus bergandengan tangan dan menguji orang ini. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Qing Hai menjadi suram saat dia menyaksikan Elder berpakaian hitam, perlahan-lahan mendekati dengan setiap langkah. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata ini kepada Tian Xuangzi di samping dengan suara yang dalam. Tian Xuangzi melirik pertempuran sengit antara pria tua berambut putih dan Bing He, yang telah berselisih bersama. Setelah itu, dia mengangguk. Situasi saat ini bukanlah situasi yang optimis. Selain itu, ada dua elit Sun Dou lainnya yang belum ikut bertarung. Wanita misterius berwarna hijau itu melakukannya tidak tampak biasa. Aku hanya bisa keluar semua. Tian Xuangzi mengatupkan giginya. Bing dia belum memberi perintah untuk mundur. Tentu, dia tidak berani melarikan diri sendirian. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Ganda, serang dan bunuh Xiao Yan. Ekspresi Qing Hai dingin ketika dia berteriak perintah kepada beberapa ahli dari Aula Jiwa. Kelompok ganda, yang tetap di langit, terkejut ketika mereka mendengar perintahnya. Segera, wajah mereka mengandung senyum pahit. Saat ini, ada dua elit Dou Sun oleh pihak Xiao Yan. Apakah mereka tidak akan menyerah sampai mati jika mereka melangkah maju? Meskipun mereka berpikir seperti ini di dalam hati mereka, tidak ada dari mereka yang berani untuk tidak mematuhi perintah Qing Hai. Mereka hanya bisa dengan cepat menenangkan pikiran mereka. Dengan gelombang tangan, semuanya bergegas ke tempat di mana Xiao Yan dan Sun Er berada. Semua tetua lembah sungai es, dengarkan. Membantu Aula Jiwa, serang dan tangkap Xiao Yan. Tangisan dingin Tian Xuangzi terdengar. Para tetua lembah es sungai di langit saling berhadapan ketika mereka mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menguatkan kepala mereka dan bergegas keluar. Qing Hai hanya mengangguk setelah melihat mereka bergerak. Matanya yang gelap dan dingin tiba-tiba berubah menjadi pria tua berpakaian hitam, yang sudah tiba di depannya. Tatapannya disilangkan dengan Tian Xuangzi, dan dia dengan dingin tertawa. Mighty Doki melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan suara swoosh, keduanya terpisah. Setelah itu, mereka memindahkan tubuh mereka dan menyerang dengan kejam pria berpakaian hitam dari depan dan belakang. Sementara dua pertempuran besar ini telah meletus, kelompok ganda secara bertahap membentuk-bentuk kipas dan menyebar. Mereka mengepung Xiao Yan dan Sun Er. Tidak ada yang berani mendekati dokter peri kecil atau Tian Huo Sun Ze di belakang pasangan ini. Namun, mereka berdua tidak melakukan apa-apa. Mereka mengerti dengan jelas bahwa wanita misterius berbaju hijau ini tidak biasa. Mata Xiao Yan menyapu dia. Dia sedikit merajut alisnya. Ahli dari Aula Jiwa yang disebut ganda itu tidak lebih lemah dari pelindung Wu.
Secara alamiah ada sedikit kebutuhan untuk merasa khawatir jika orang ini sendirian. Namun, saat ini ada banyak ahli. Bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Douzong tidak akan mampu bertahan. Sama seperti Xiao Yan ragu-ragu tentang apakah dia harus campur tangan atau tidak, Sun Er dengan anggun menggeser kakinya. Dia perlahan melangkah maju dan sedikit meringkuk tangannya. Api seperti cairan berwarna emas tiba-tiba melengkung dan naik. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika api emas ini muncul karena ada pemberontakan api surgawi di tubuhnya saat ini. Ini juga api surgawi. Mata Xiao Yan menatap tajam pada api berwarna emas misterius di tangan Sun Er. Ekspresi terpesona secara bertahap melonjak ke matanya. Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.